Perkenalkan, nama aku Catherine Nabila Valencia dari kelas 9. Di video ini, aku akan membahas topik tentang tolok ukur pembangunan. Lewat video ini, kita akan belajar tentang apa itu tolok ukur pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan IPM beserta 3 indikatornya. Jika kita ingin tahu apakah suatu negara itu benar-benar maju atau belum, kita tidak bisa cuma menilai dari banyaknya gedung-gedung tinggi atau mobil mewah. Karena itu, kita menggunakan tolok ukur pembangunan. Tolok ukur pembangunan adalah alat untuk mengukur keberhasilan suatu negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan pertumbuhan ekonominya. Tolok ukur pembangunan mencakup dua aspek utama, yaitu pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan seberapa cepat ekonomi berkembang, dan IPM yang mengukur kualitas hidup penduduk yang dinilai dari 3 indikator, yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Dua hal ini saling berkaitan karena kualitas manusia yang tinggi mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dengan ekonomi yang bertumbuh, masyarakat bisa hidup lebih sejahtera. Pertama-tama, kita akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah seberapa besar peningkatan barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Terdapat dua indikator, yaitu PDB atau Produk Domestik Bruto Real, atau PDRB, yaitu Produk Domestik Regional Real, dan PDB per kapita. PDB atau PDRB adalah total pendapatan dari barang dan jasa dalam suatu negara. Sedangkan PDB per kapita adalah rata-rata hasil ekonomi per orang. Rumus untuk menghitung PDB real adalah harga dasar dikali jumlah barang atau jasa saat ini. Kita hitung nilai real per sektor di tahun 2024 itu ya. Untuk pertanian, harga per unit kali kuantitas 5 kali 80. Untuk industri, 20 kali 25, jasa paket 12 kali 50. Seperti ini ya. Untuk pertanian, kita mendapatkan hasil 400 juta. Industri 500 juta, jasa paket 600 juta. Sekarang kita ke 2025. Sama seperti cara sebelumnya, harga per unit kali kuantitas. Untuk pertanian 5 kali 84, industri 20 kali 27, jasa paket 12 kali 52. Nah, jadinya nilai real pertanian adalah 420 juta, industri 540 juta, jasa adalah 624 juta. Untuk menghitung PDB real 2024 dan PDB real 2025, kita harus menjumlahkan semua sektor. Ini adalah hasil PDB real 2024 yaitu 1.500 juta, dan hasil PDB real 2025 adalah 1.584 juta. Nomor 3 soalnya hitung pertumbuhan 2025. Rumusnya adalah PDB real 2025 dikurangi PDB real 2024 dibagi PDB real 2024 kali 100%. Ini ya rumusnya. Jadinya 1.584 juta dikurangi 1.500 juta dibagi 1.500 juta kali 100%. Maaf tadi salah ngomong, maksudnya 1.584 dikurangi 1.500 dibagi 1.500 dikali 100%. Hasilnya 84.000 dibagi 1.500 dikali 100%. Hasilnya adalah 5,6%. Kesimpulannya adalah terdapat peningkatan produksi real pada semua sektor sehingga ekonomi mengalami pertumbuhan sebesar 5,6%. Sekarang nomor 2. Diketahui tahun 2023 PDB realnya 1.200, tahun 2024 1.272. Ditanya pertumbuhan 2024 terhadap 2023. Rumusnya adalah PDB real 2024 dikurangi PDB real 2023 dibagi PDB real 2023 dikali 100%. Nah, 1.272 dikurangi 1.200 dibagi 1.200 kali 100%. Hasilnya 72 dibagi 1.200 dikali 100%. Hasilnya 6%. Maknanya, PDB mengalami kenaikan sebesar 6%, menunjukkan perekonomian Indonesia telah berkembang dibanding tahun lalu. IPM atau Indeks Pembangunan Manusia adalah semacam nilai rapor kualitas hidup di suatu daerah. IPM dinilai dari 3 indikator. Yang pertama adalah kesehatan. Kesehatan diukur dari angka harapan hidup. Yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan diukur dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Yang ketiga adalah pendapatan. Pendapatan diukur dari rata-rata penghasilan per kapita. Cara membaca IPM sangatlah mudah. Nilai di bawah 60 berarti terendah,
Nilai di antara 60 sampai 70 berarti sedang. Nilai 70 sampai 80 berarti tinggi. Nilai di atas 80 berarti sangat tinggi. Soal nomor 3, kita harus menghitung IPM dan nilai kondisi. Diketahui data Kabupaten C, skor kesehatan 75, skor pendidikan 65, dan skor pendapatan 58. Kita harus menghitung IPM yaitu rata-rata 3 skor. Nah, rumusnya skor kesehatan ditambah skor pendidikan ditambah skor pendapatan dibagi 3. 75 tambah 65 tambah 58 bagi 3. Hasilnya 195 bagi 3 yaitu 65 rata-ratanya. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa nilai kondisi itu rendah. Berdasarkan 3 skor, sektor yang harus dibenahi terlebih dahulu adalah sektor pendapatan. 2 program yang cocok untuk sektor pendapatan adalah yang pertama, program meningkatkan kemampuan kerja dan produktivitas masyarakat. Program ini akan menyesuaikan pelatihan yang diberi dengan potensi masyarakat, seperti pelatihan teknisi otomotif untuk bekerja di bengkel. Setelah mereka lulus pelatihan, mereka memiliki peluang untuk dipekerjakan perusahaan yang tertarik. Program kedua adalah pelatihan keterampilan usaha, seperti cara mengelola keuangan dan bisnis, dan juga memberi modal usaha, terutama bagi bisnis UMKM. Untuk soal nomor 4, kita harus menganalisis studi kasus wilayah. Diketahui di kota D, ekonomi naik cepat karena kawasan industri baru. Namun, biaya kontrakan naik, puskesmas sering penuh, dan absen sekolah meningkat di beberapa kelurahan. Jalan utama diperlebar, tetapi gang perumahan sering banjir saat hujan. Kita disuruh jelaskan 2 alasan mengapa IPM belum naik besar meski ekonomi tumbuh. Yang pertama adalah walaupun ekonomi naik karena ada kawasan industri baru, biaya hidup masyarakat juga naik, seperti biaya kontrakan yang naik. Yang kedua, pemerintah lebih fokus pada pembangunan industri baru karena dapat meningkatkan perekonomian daripada memperbaiki pembangunan infrastruktur masyarakat. Sehingga puskesmas sering penuh, gang perumahan sering banjir, dan absen sekolah meningkat. Yang B, usulkan 2 langkah kebijakan tepat sasaran. Yang pertama, memperbaiki saluran air agar tidak banjir di gang perumahan. Sasarannya untuk masyarakat yang tinggal di gang perumahan. Yang kedua, memperbanyak puskesmas dan tenaga medis. Sasarannya untuk masyarakat yang tinggal di kawasan padat penduduk. C, tulis 1 indikator sederhana atau bukti nyata yang dapat dilihat untuk tiap langkah. Yang pertama, berkurangnya jumlah gang perumahan yang banjir akibat hujan. Yang kedua, antrean puskesmas berkurang dan jumlah pasien meningkat. Jadi, dari apa yang kita pelajari selama ini, kita bisa menyimpulkan bahwa suatu negara dapat mengalami kemajuan tidak hanya melalui pertumbuhan ekonomi, tapi juga melalui kualitas manusianya yang terdiri dari 3 indikator, yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Kita bisa memulainya dari hal sederhana, seperti rajin belajar, menjaga kesehatan, dan produktif. Kita harus memanfaatkan dan mengelola SDA dengan bijak, supaya bukan hanya beberapa orang saja yang merasakan manfaatnya, tapi juga semua orang dan generasi mendatang dapat merasakannya. Mandat Tuhan kepada kita adalah untuk menjaga dan merawat bumi serta peduli terhadap orang lain. Salah satu tantangan besar dalam sejarah pembangunan adalah kemiskinan. Karena banyak orang yang hidup dalam kemiskinan, mereka sulit mendapat pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Indikator yang jujur menilainya adalah pendapatan per kapita yang mengukur rata-rata penghasilan tiap orang. Mandat kami adalah merawat bumi, mengelola SDA, membantu sesama, dan meningkatkan kesejahteraan hidup demi kepentingan bersama. Itu saja pembahasan mengenai tolak ukur pembangunan. Terima kasih sudah menonton dan God bless you.